Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Happy Hapipah dari LTQ Karangtengah. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kultum dengan judul Makna Hijrah di Tengah Wabah. Orang-orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hijrah memiliki dua makna. Yang pertama, makna secara fisik, dan yang kedua, makna secara non-fisik. Secara fisik, hijrah berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Secara non-fisik, hijrah juga dapat diartikan meninggalkan sesuatu yang tercela kepada sesuatu yang terpuji. Kaitan hijrah dengan kondisi wabah. Hijrah sesungguhnya berkorelasi untuk menyelesaikan masalah wabah COVID-19 jika dilihat dari beberapa perspektif, yaitu yang pertama, pandemi mengubah budaya interaksi. Budaya bersalaman perlu disesuaikan, berbicara menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak sejauh 2 meter, dan menghindari interaksi yang tidak urgen. Nah, harap diperhatikan bagi kita yang biasanya berinteraksi dengan sesama kita tanpa memperhatikan rambu-rambu ini, maka setelah pandemi kita harus hijrah menuju kebiasaan baru agar bumi kita menjadi sehat kembali. Yang kedua, pandemi juga membangun budaya bersih, baik secara lahir maupun secara batin. Pandemi menuntut hidup bersih, baik secara fisik, pakaian, dan wilayah. Pandemi juga menyadarkan arti pentingnya menjaga kesehatan secara pribadi dan komunal. Kita dituntut untuk memilih makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan mensyukuri cahaya matahari dengan cara berjemur di pagi hari. Hendaknya kita berpindah ke pola hidup sehat dan bersih. Yang ketiga, budaya peduli sesama atau kesolehan sosial. Pandemi telah meluluhlantakkan kesehatan dan juga ekonomi masyarakat. Banyak di antara masyarakat yang kehilangan tulang punggung keluarga, kehilangan mata pencaharian. Banyak juga yang dirumahkan kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, pandemi harus mengubah sikap kita menjadi lebih toleran, saling berbagi, dan mau membantu sesama, baik membantu secara materi maupun secara non-materi. Yang keempat, pandemi telah melahirkan perubahan budaya komunikasi sosial. Di era pandemi ini, kita tidak bisa menghindari media sosial. Dalam menggunakan media sosial, hendaknya kita lebih bijak memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, karena sejatinya media sosial yang kita gunakan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak. Dalam berkomunikasi secara sosial, kita juga harus selektif memilih teman di media sosial, karena teman ini besar pengaruhnya terhadap karakter diri kita. Yang ketiga, dalam menggunakan media sosial tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya.
Jika ada berita yang sampai di handphone kita, tapi kita tidak tahu apakah berita ini benar dan tidak, hendaknya cukuplah berita tersebut terhenti di handphone kita. Yang keempat, dalam menggunakan media sosial hendaknya tidak memprovokasi atau mengadu domba. Hati-hatilah dengan lisan dan tulisan kita, jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Yang kelima, pandemi telah meminimalisasi transaksi fisik. Manusia tidak bisa terlepas dari aktivitas jual beli. Di saat pandemi, aktivitas jual beli lebih aman dilakukan secara online. Bagi muslim dan muslimah, hendaknya jual beli secara online ini tetap memperhatikan rambu-rambu syariah. Misalnya, jangan terjebak dalam perilaku riba. Yang kedua, memperhatikan kehalalan barang yang diperjualbelikan dan memperhatikan kehalalan proses jual belinya. Yang ketiga, menghindari perilaku boros atau mubazir. Hendaknya membeli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu saat berbelanja. Ketika belanja online, memang kita tidak masuk ke dalam pasar, tidak masuk ke dalam mall, tapi pasar dan mall ada dalam genggaman handphone kita. Sehingga kita harus waspada agar tidak menyia-nyiakan waktu melihat barang ini dan itu padahal belum tentu akan kita beli. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang makna hijrah di tengah wabah. Semoga di saat pandemi ini kita bisa mengubah perilaku kita dari yang tadinya tidak terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru di era new normal, tapi harus kita biasakan, harus kita pindahkan menuju kebiasaan yang mendukung bumi kita terbebas dari wabah COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.